Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang kekongruenan dua segitiga. Ini masih ada hubungannya dengan video yang kemarin ya teman-teman ya. Syarat dua segitiga kongruen. Nah, di sini dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut ini. Nah, yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, hanya dua ini ya teman-teman ya, sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudutnya sama besar yang bersesuaian. Nah, ini teman-teman, ini ada dua segitiga. Nah, ini sudut B dan sudut E adalah sudut yang saling bersesuaian. Nah, ini maksudnya, ini ada tandanya, tanda komunikasi dalam matematika. Salah satunya ini untuk sudut ya. Ini ada seperti ini satu, sebelah sini juga satu. Ini menunjukkan bahwa sudut ini, sudut E dengan sudut B ini sama besar. Lalu sisi AC dan DF adalah sisi yang saling bersesuaian. AC dan DF ini saling bersesuaian. Bagaimana kok bisa tahu? Sisi di depan sudut yang sama besar itu dia pasti juga sama panjang. Jadi sisi AC itu di depan sudut B. Ini dianggap besarnya sama dengan sudut E. Jadi sudut B di sini depannya adalah sudut AC. Maka sisi AC dengan sisi DF itu sama. Karena apa? Sama-sama di depan sudut ini yang diketahui dia sama besar. Itu ya teman-teman ya. Lalu ini ada dua buah segitiga seperti ini teman-teman. Sisi-sisi yang bersesuaian itu mana aja gitu ya. Jadi AB dengan AE. AB dengan DE. Nah, ini AB dengan DE itu bersesuaian. Artinya bersesuaian itu tempat dan posisinya sama. Nah, sehingga AB itu sama dengan DE, panjangnya sama ya teman-teman ya kalau kongruen. Kemudian BC dengan EF, BC dengan EF. Nah, BC dengan EF ini sama, maka ditulisnya begini, BC sama dengan EF. Satu lagi itu CA dan FD. CA dan FD itu juga sama, mereka saling bersesuaian ya teman-teman ya. Atau dengan kata lain bahwa ketika AB dibagi dengan DE, ini ngambilnya dari sini nih, BC dengan EF, AC dengan DF, itu kalau mereka dibagi, disederhanakan pasti hasilnya 1. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A dengan sudut AD, jadi sudut A sama dengan sudut D, sudut B dengan sudut E, kemudian sudut C dengan sudut F. Nah, ini jika segitiga ABC dan DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen, dinotasikan dengan, nah ini, jadi segitiga ABC kongruen segitiga DEF. Nah, simbol kongruen itu seperti ini teman-teman. Lalu jika dia tidak kongruen, jika ada salah satu saja yang tidak terpenuhi dari dua syarat tadi, maka dia tidak kongruen. Nah, ketika dia tidak kongruen, itu dinotasikan seperti apa? Nah, ini seperti ini teman-teman nih. Nah, ini ketika menyatakan dua segitiga kongruen, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya ini, kalau di sini segitiga ABC, di sini segitiga DEF. Artinya, kalau bingung dengan ini yang seperti ini, cukup mudahnya begini teman-teman. Jadi disesuaikan dengan sudut yang ada di segitiga tersebut, lalu dimulai dari sudut yang mana. Nah, maka abjad yang lain mengikuti. Kalau di sini mulai dari A, BC, berarti ini mulai dari A. Maka di sini memulai dari D, E, F. Dari alfabet itu digunakannya, itu ya. Sekarang ini B, A, C. Berarti di sini E, D, F. Nah, dan seterusnya. Jadi mengikuti putaran yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, kalau ini bukan segitiga ABC atau segitiga EDF.
EDF, karena ini pasti dia letak sudutnya pasti berbeda ya. Ini berbeda letak sudutnya, ini pun sama. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Nah ini teman-teman, jadi ketika pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang biasanya disebut dengan sisi. Nah ini gambar segitiga seperti ini. Ini ada sisi, ini ada coret satu, ini ada coret satu. Ini komunikasi dalam matematika untuk menunjukkan bahwa sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sini itu sama panjang. Yang ini pun sama, ini dengan ini itu juga sama. Yang ini dengan ini juga sama. Jadi ini ada coret 3, ini ada coret 3, ini menunjukkan tanda komunikasi di antara mereka ini bahwa panjang ini dengan ini sama. Karena dia menggunakan semua sisinya sama, maka kriterianya dia adalah sisi. Kriteria kongruennya itu adalah sisi. Cara membacanya begitu ya. Kok bisa sisi? Nah ini karena apa? Diperlihatkan dari gambar. Maka karena sisi-sisi yang saling bersesuaian semuanya sama panjang. Nah ini yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Jadi ada satu sudut yang diapit. Nah contohnya ini teman-teman. Jadi ada satu sudut diapit oleh dua sisi yang sama panjang. Ini tanda coret satu. Ini menunjukkan bahwa ini dengan ini itu sama panjang teman-teman ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini coretnya 3, ini coretnya 3. Ini dengan ini berarti sama panjang. Nah ini kebetulan sudutnya juga sama. Maka kriteria dari kongruennya apa? Sisi, sudut, sisi. Membacanya begitu ya teman-teman ya. Atau sisi, sudut, sisi gitu. Jadi cara membacanya begini, jadi tidak boleh diloncat-loncat ke kanan kiri. Jadi sisi, sudut, sisi. Nah begitu. Yang ketiga, ini kriterianya adalah sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut itu seperti apa? Nah ini teman-teman kita lihat. Ini ada sisi sudut, sisi sudut. Jadi ada satu sisi yang diapit oleh dua sudut. Nah ini sudut ini dengan ini, jadi membacanya sudut, sisi, sudut. Itu ya teman-teman ya. Lalu yang keempat, nah ini gambarnya ada sudut, sisi. Ya, sudut, sisi. Sudut, sisi atau sisi, sudut. Nah ini teman-teman ya. Jadi sudut, sisi. Lalu khusus untuk segitiga siku-siku, ini teman-teman ini ya, ini sisi ini dengan sisi ini sama, sisi ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, dan sudutnya 90 derajat karena dia siku-siku ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, pertanyaan adalah buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. PQS berarti warna hijau, RQS ini yang warna kuning ini teman-teman ya. Nah ini dia informasi, PQ sama dengan RQ. PQ sama dengan RQ. Apa yang mendasari? Ini ada tanda komunikasinya teman-teman, ada tanda coretnya di sini. Menunjukkan bahwa panjang PQ dengan RQ itu sama. Dan ini diketahui di dalam soal, di dalam gambar. Maka di sini keterangannya saya tulis diketahui pada gambar. Dia sebagai apa? Sebagai sisi. Lalu QS. Jadi gini, QS dari segitiga yang hijau dengan panjang QS pada segitiga yang kuning itu sama panjang. Karena mereka berhimpit, gitu ya teman-teman ya. Mereka berhimpit jadi satu di sini. Jadi QS pada segitiga hijau dengan QS pada segitiga yang kuning itu sama. Mereka berhimpit. Nah, ini alasannya berhimpit ya, keterangannya dia sebagai sisi. Lalu di sini ada PS sama dengan RS. Nah, PS sama dengan RS. Kenapa ini saya ambil seperti ini? Lihat ada tanda komunikasinya teman-teman. Ini ada coret 2, ini ada coret 2, menandakan bahwa PS dengan RS itu sama panjang.
maka di sini diketahui pada gambar dia sebagai sisi. Maka segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen berdasarkan kriteria apa teman-teman? Sisi, sisi, sisi. Nah, hanya begini saja teman-teman ya. Nah, sekarang yang ini teman-teman, perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC itu kongruen. Nah, ini dasar teorinya ini teman-teman, pelajaran kelas 7 ya, garis-garis sejajar ya. Nah, sudut ini dengan sudut ini itu sama besar teman-teman. Kenapa? Kita lihat bahwa ini ada garis, di sini ada tanda panah. Ini ada garis, ada tanda panah. Tanda panah di sini menunjukkan bahwa mereka adalah dua garis yang saling sejajar, gitu ya. Nah, ini, sudut yang warna merah ini dengan sudut yang warna merah yang ini itu sama teman-teman. Kenapa kok sama? Menggunakan sifat apa? Dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu sama besar, ya teman-teman ya. Nah, yang ini pun sama, ini dengan ini dalam berseberangan, gitu ya, dan mereka sama-sama sama besar. Maka sekarang dilihat sudut E dengan sudut A itu sama. Karena apa? Dalam berseberangan. Kok bisa? Ini ada tanda panah, ini ada tanda panah. Kemudian di sini sudut D. Sudut D ini dengan sudut B itu sama besar. Karena apa? Sekali lagi mereka adalah sudut yang saling dalam berseberangan. Ini sudut dalam berseberangan. Ini hanya tidak diperpanjang aja garisnya. Ketika DE ini garis yang diperpanjang, AB diperpanjang, itu akan ketemu seperti ini teman-teman. Nah, itulah dasar teorinya ya. Lalu di sini perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini dia di soalnya, bahwa sudut A dengan sudut E, ini sudut A dengan sudut E itu sama teman-teman. Jadi sudut dalam berseberangan, dia sebagai sudut. Lalu di sini AB sama dengan DE. Dari mana kok bisa memastikan bahwa AB dengan DE sama? Kenapa? Di soal sudah diketahui AB sama dengan DE, gitu ya. Dan AB sejajar DE. Nah, ini udah ada kata-kata sejajar ya dalam pembuktiannya tadi ya. Maka di sini diketahui dari soal. Lalu sebagai sisi. Nah, sekarang yang sudut B dengan sudut D. Ini sudut B dengan sudut B dengan sudut D. Sudut B dengan sudut B ini sama. Karena apa? Sekali lagi dalam berseberangan. Ya, nah di sini sudut dalam berseberangan, dia sebagai apa? Sudut. Nah, sekarang dia berarti segitiga ABC dan segitiga EDC kongruen dengan sudut sisi sudut, tapi membacanya bukan dari sini teman-teman. Bukan membacanya bukan dari tabel ini, membacanya dari sini. Jadi sudut sisi sudut, dan tidak boleh loncat gitu ya. Jadi sudut sisi sudut. Jadi membacanya jangan dari tabel. Kalau tabel boleh ke bolak-balik atas bawah. Saya buat tabel begini nih supaya alasannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu ya. Nah, di sini kemungkinan kedua juga bisa sisi sudut sudut. Sisi sudut sudut. Nah, sudut yang ini kan bertolak belakang, dia juga sama besar. Maka bisa juga ditulis sisi sudut sudut, gitu ya. Nah, sekarang ini teman-teman, ada sebuah lingkaran. Di sini C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Nah, segitiga ACB dengan segitiga DCE kita disuruh membuktikan kalau mereka adalah segitiga yang kongruen. Yang perlu diingat teman-teman, kalau ini pusat C ini adalah pusat lingkaran, berarti dari C ke A itu diberi nama apa teman-teman? Masih ingat? Iya, jari-jari ya, gitu ya. Kemudian dari C ke B pun sama, jari-jari. Dari C ke D juga sama, dari C ke E juga sama, dia sebagai jari-jari. Nah, sekarang berarti CA sama dengan CE, jari-jari lingkaran, dia sebagai sisi. Lalu CB dengan CD sama, jari-jari lingkaran, dia sebagai sisi.
Lalu segitiga ACB, mohon maaf, sudut ACB, sudut ACB. Berarti di sini teman-teman itu sama dengan sudut DCE, DCE. Nah ini di sini dengan di sini itu sama besarnya. Ya, sudut ini dengan sudut ini sama besarnya. Maka di sini ditulis, oh ini mohon maaf, ini ada saya kasih tanda begini ya. Berarti sudut yang di sini dengan sudut yang di sini itu sama besar teman-teman. Karena apa? Alasannya kenapa? Sudut yang saling bertolak belakang, maka dia sama besar. Maka di sini sudut saling bertolak belakang. Saya tulisnya begitu. Dia sebagai sudut. Lalu membacanya bagaimana teman-teman? Sisi, sudut, sisi, gitu ya. Jadi sisi, sudut, sisi. Nah ini dia. Jadi kriterianya adalah sisi, sudut, sisi. Ini sisi, sudut, sisi. Nah kemudian ini teman-teman, bahwa bangun WXYZ adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama. XZ adalah salah satu diagonalnya. XZ adalah salah satu diagonalnya. Maka sudut A buktikan bahwa segitiga WXZ itu kongruen dengan segitiga ZYX. Kemudian yang B, tunjukkan bahwa segitiga bahwa WXYZ adalah jajar genjang. Itu ya teman-teman ya, ini yang akan kita buktikan. Ini yang pertama, yang A, bahwa WX sama dengan ZY. WX sama dengan ZY. Ya, kenapa kok sama? Ini ada tanda komunikasinya. Ini ada tanda coret 2. Maka diketahui pada gambar ya, dia sebagai sisi. Lalu ZX pada segitiga XYZ sama dengan ZX pada segitiga XYZ. Maksudnya begini teman-teman, ini garis XZ pada segitiga yang ini dengan garis XZ pada segitiga yang ini itu sama, mereka hanya berhimpit ya, berhimpit saja di sini. Maka dia berhimpit, keterangannya dia sebagai sisi. Lalu di sini WZ ini teman-teman. Ya, WZ ini ada tanda coretnya 1, ini pun sama, ada tanda coretnya 1. Ini menunjukkan bahwa diketahui pada gambar mereka semua dua-duanya ini memiliki panjang yang sama. Maka dia sebagai sisi. Maka kriteria kongruennya adalah sisi, sisi, sisi. Itu ya teman-teman ya. Lalu kita mau menunjukkan bahwa ini adalah bangun jajar genjang. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Mereka ini sudah bisa dikatakan kongruen, sudah kita bisa buktikan sebelumnya tadi ya. Nah, berdasarkan kriteria sisi, sisi, sisi. Nah, berarti bahwa segitiga WXZ dan sudut WXZ dan sudut YZX, kemudian sudut WZX dan sudut YXZ ini menyebabkan sudut WXZ, WXY dan sama dengan sudut WZY. Nah, ini maksudnya begini teman-teman, bahwa sudut ini ya, sudut ini sama dengan sudut yang ini teman-teman. Sudut ini sama dengan sudut ini. Karena apa? Karena ini dalam berseberangan ya teman-teman ya. Ini dengan ini sama. Lalu yang ini ya, yang ini dengan yang ini juga sama. Maka ketika ini dengan ini itu, kalau karena yang ini dengan ini sama, yang ini dengan ini sama, maka sudut ini dengan sudut ini sudah pasti sama, maka ditulisnya begini. Nah sekarang yang XYZ, sudut XYZ berarti sudut ini sama dengan sudut yang ini. Lalu pada gambar diketahui bahwa WX sama dengan YZ dan WZ sama dengan YX. Jadi ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Nah, berdasarkan yang I1, I2, dan I3 berarti bangun WXYZ adalah jajar genjang. Karena apa? Memenuhi sifat-sifat jajar genjang ya teman-teman ya. Nah, yang ini teman-teman, soal nomor 6. Pada segitiga ABC, BM tegak lurus dengan AC. Jadi ini garis ini tegak lurus AC, lalu yang CN
yang CN itu tegak lurus AB. Tunjukkan bahwa segitiga yang BCM itu kongruen dengan CBN. Nah, itu. Jadi kita mau membahas dua segitiga ini. Nah, di sini panjang BM sama dengan CN. Ini ada di dalam soal ya, teman-teman ya. Nah, ini ada dua segitiga ini. Kalau saya lepas segitiganya, saya lepas jadi seperti ini, teman-teman. Ada dua segitiga begini ya. Jadi BCN dengan BCM. Itu ya, teman-teman ya. Ini kita lihat. Jadi seperti ini. Jadi CBN dengan BCM. Nah, ini seperti ini. Ini kalau kita gabungkan dia jadi seperti yang merah ini. Ya, ini saya pisahkan biar kita mudah melihatnya. Nah, ini dengan ini sama. Dari mana kok bisa tahu? Di dalam soal sudah diketahui. BM sama dengan CN. Nah, ini sudah diketahui ya, teman-teman ya. Sekarang kita coba cari tahu informasinya. Bahwa BM sama dengan CN sama diketahui dari soal. Dia sebagai sisi. Lalu BC pada segitiga BCN dan BC pada segitiga CBN itu berhimpit. Nah, ini dia. Jadi garis BC dengan garis CB yang ada di bawah ini ya, teman-teman ya, itu memiliki atau berhimpit jadi satu. Karena dia kongruen, maka sisinya dia sama panjang. Di sini saya tulis sisi. Kemudian yang berikutnya BMC sama dengan sudut CNB. Nah, di sini ada, tidak saya gambar ya, teman-teman ya. Ini segitiganya adalah segitiga siku-siku 90 derajat. Dari mana kok bisa? Nah, ini di dalam soal yang warna merah ini 90 derajat, ini 90 derajat. Nah, ini dia. Ini 90 derajat, ini 90 derajat. Maka dia diketahui dari soal. Dan di sini ditulis dia sebagai sudut. Sekali lagi membacanya jangan lewat ini, teman-teman, tapi lihat gambar. Ya, jadi di sini sisi, sudut, sisi, sudut. Ya, jadi sisi, sudut. Nah, ini dia. Jadi ini kongruen dengan kriteria apa? Sisi, sudut. Sekali lagi membacanya jangan melalui tabel, tapi melalui gambar. Jadi sisi, sudut. Nah, sekarang berpikir kritis, apakah dua segitiga yang mempunyai tiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar pasti kongruen? Jelaskan dengan alasan yang mendukung jawabanmu. Nah, ini dia, teman-teman. Belum tentu. Jadi belum tentu kongruen. Kalau hanya sudut saja belum tentu kongruen. Ya, tiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar belum menjamin dua segitiga tersebut kongruen. Contohnya begini, teman-teman. Ini satu besar, satu kecil. Dia karena dia segitiga sama sisi, maka sudutnya kita anggap 60 derajat semua ya. Dia sama sudutnya, sama-sama besar, tapi ukuran panjangnya berbeda, bisa berbeda. Maka di sini saja belum tentu ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini sudut saja belum bisa mengatakan bahwa mereka kongruen. Harus didukung oleh beberapa kriteria di atas tadi, dan paling mudah bahwa sisi-sisi yang saling bersesuaian sama panjang. Nah, ini kebetulan kan satu besar satu kecil. Sepintas saja sudah kita bisa pastikan bahwa mereka tidak kongruen, meskipun dia sudutnya sama besar, karena sama-sama dia segitiga sama sisi. Nah, sekarang ini teman-teman, mengukur panjang danau. Ini soal-soal yang sering dipakai di pramuka. Ketika teman-teman ikut pramuka pasti sudah sering praktek begini ya, teman-teman ya. Nah, ini Chan ingin mengukur panjang sebuah danau, tetapi tidak memungkinkan mengukurnya secara langsung. Dia merencanakan suatu cara, yaitu ia memilih titik PQR. Jadi di sini PQR, dan mengukur cara QP dan RP. Jadi QP dan RP. Kemudian memperpanjang QP. Memperpanjang QP ini diperpanjang menuju ke Q aksen. Jadi Q aksen dengan RP menuju ke R aksen. Jadi ini diperpanjang dia jadi ini diperpanjang jadi ini.
sehingga panjang QP sama dengan panjang PQ. Panjang QP dengan di sini PQ aksen itu sama. Di sini PR dengan PR aksen panjangnya sama. Lihat tanda komunikasi, ini coret 2, ini coret 2, ini coret 1, ini coret 1 gitu ya teman-teman ya. Ini dengan ini sama panjang, ini dengan ini sama panjang. Nah, Chan menyimpulkan bahwa dengan mengukur panjang Q aksen R aksen, dia mendapatkan panjang danau tersebut. Apakah menurutmu strategi Chan itu benar? Jelaskan. Strategi Chan benar, dia menggunakan konsep dua segitiga kongruen. Segitiga PQR dijamin sebangun dengan segitiga PQ aksen R aksen karena memenuhi kriteria kekongruenan dua segitiga, yaitu sisi, sudut, sisi. Nah, kita akan lihat sisi, sudut, sisi ini dari mana gitu ya. Kita akan buktikan. Nah, PQ di sini PQ sama dengan PQ aksen. Nah, ini dengan ini sama. Maka diketahui sisi. Lalu sudut ini dengan sudut ini, sudut yang saling bertolak belakang. Maka dia sudut. Kemudian ini dengan ini, dia diketahui dia sama panjang, maka dia sisi. Nah, membacanya sisi, sudut, sisi itu ya teman-teman ya, harus berurutan. Saya pesan sekali lagi, membacanya harus berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Jadi sisi, sudut, sisi. Nah, ini dia, sehingga panjang danau QR dengan panjang Q aksen R aksen itu sama, itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.